Ya, kedekatan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Joko Widodo memang kian hangat dan dalam sejumlah momen kenegaraan keduanya kerap memperlihatkan kebersamaan dan kita masih berbincang mengenai hal ini dan melalui sambungan Zoom kami sudah terhubung dengan Ketua Umum Projo, ada Pak Budi Ari Setiadi dan juga pakar gestur politik Bapak Handoko Gadi. Selamat sore Pak Ari dan juga Pak Handoko. Oke. Selamat sore. Oke. Saya ke Projo terlebih dahulu nih. Saya tadi baca katanya kedekatan ini maknanya cukup spesial seperti itu. Pak, kalau bicara mengenai Prabowo dan Jokowi, bagaimana? Oh ya itu kan Aha, sesuatu yang baik kan buat bangsa ini. Oke. Pak Jokowi dengan Pak Prabowo aku kan bagus tuh Mhm, buat bangsa ini. mhm. Ada dua yang sebelumnya kompetitor, sekarang bersatu untuk memajukan dan membangun bangsa ini. Itu kan suatu hal yang Oke. sehat, baik buat bangsa ini gitu loh. Aha, Jadi kenapa masih dispekulasikan? oke. Pak Prabowo Mhm. orang yang punya komitmen untuk bangsa ini. Dan begitu juga Pak Jokowi sehingga kedua tokoh bangsa ini saling bersatu padu, saling berpegangan tangan untuk sama-sama membawa bangsa ini ke arah kemajuan, ya kita harus sambut positif. Oke. Begitu. Apakah Prabowo termasuk capres yang cukup ideal? Begini, kita Aha, bicara yang pasti dulu apa yang ideal. Kalau oke. karena ketika saya diwawancara tadi oleh teman-teman wartawan, Mhm, ya gimana Pak Prabowo? Ya Prabowo itu calon yang pasti dong. Oke. Kenapa? Loh, satu dia punya partai. Hmm, Partai Gerindra kan partai yang besar, sehingga mhm. cukup satu dengan satu koalisi dengan satu partai sudah akan menjadi tiket kan. Oke. Begitu. Jadi kalau saya tanya, Ah, jauh dia tanya, Pak Prabowo capres pasti, iya, iya dong. mhm. Dengan segala hormat ya, Mas Anies, Mas Ganjar dan lain-lain kan belum punya partai. Oke. Begitu loh. Baik. Belum ada partai yang berkomitmen untuk mencalonkannya. Ada, tapi kan masih spekulasi gitu loh. Sehingga saya mengkalkulasi per hari ini kan capres yang paling pasti ya Pak Prabowo dong. Oke. Dan Begitu. kalau kita lihat juga track record bagaimana beliau sekarang ada di bawah Nah, tadi ini kabinet persoalan capres dulu, kabinet. Aha, belum persoalan nanti kontestasinya kan. oke. Kita bicara soal capres kan, Mhm, belum bicara soal siapa yang akan menang. Jadi oke. harus dilihat item per item, chapter per chapter gitu. Saya ke Pak Handoko. Pak Handoko, kalau Ya, bicara mengenai bagaimana kedekatan dua tokoh bangsa ini ya banyak sekali momen-momen Lebaran seperti itu dan juga tadi bagaimana yang baru-baru ini juga momen dalam zikir 77 tahun Indonesia Merdeka. Bagaimana Anda mengartikan ini sebagai pakar gestur politik? baik. Aha, Sebetulnya kita bicara teori dulu. Kalau secara oke. teori itu ada tiga. Kita Mhm, bicara tentang gestur. Pertama, mhm, yang namanya gestur itu kontekstual, tergantung konteksnya, ya. Kemudian yang kedua, yang namanya gestur itu belum tentu sama dengan apa yang ada di pikiran. oke. Dan yang ketiga, yang namanya gestur itu hanya bisa diprediksi atau dianalisis masa lalu, nggak bisa masa depan. Hmm, Ya, jadi dengan koridor pagar-pagar seperti ini, ya tadi apa yang disampaikan atau apa yang ditanyakan ke saya itu kan dalam koridor kenegaraan. baik. Jadi seperti yang disampaikan Pak Budi itu sudah tepat sekali. Artinya kan Mhm, dalam konteks kenegaraan kita melihat bagaimana kedua belah pihak Pak Jokowi, Pak Prabowo ini merupakan teladan pemimpin bangsa yang sangat hebat gitu ya. mhm, Artinya dulu berkontestan, sekarang bisa bersama-sama membangun bangsa. oke. Dan itu juga ingin beliau tegaskan kepada masyarakat semua Mhm, di mana di era pandemi yang seperti ini kemudian kemungkinan hiperinflasi dan sebagainya tadi di masa depan adalah baik apabila semua pemimpin bangsa mhm, berangkulan bersama-sama baik. melewati masa tersebut. Oke, saya kembali ke Pak Budiari. Kalau bicara mengenai Projo sendiri, apakah nanti Projo punya pilihan sendiri capresnya atau akan mengikuti pilihan Pak Jokowi? Loh, Projo kan sejak awal Hmm, kita sudah konsisten dan tegas menyatakan tegak lurus dan tunduk mhm. dan mengikuti semua perintah Pak Jokowi. Jadi Baik, siapapun yang Pak Jokowi calonkan atau kita dukung pasti akan kami dukung. oke. Persoalannya kan begini, Pak Hmm, Jokowi ini sebagai Presiden Republik Indonesia pasti kan ada rambu-rambunya mhm, secara etika. Apakah Presiden Republik Indonesia harus berkubu, harus bersikap, mhm. begitu kan? Itu kan pasti nanti akan jadi perdebatan Oke. di level berikutnya. Mhm, Tetapi bagi kami ikut perintah dan tunduk pada perintah Pak Jokowi untuk mendukung siapapun dalam oke. kontestasi 2024. Begitu. Baik, jadi memang akan tegak lurus dengan tadi bagaimana sikap Pak Jokowi sendiri, ya.
Ya, Pak Budi ya. ya. Tidak ada kemungkinan lain bahwa Projo akan agak berbeda, mungkin karena kita tahu Pak Jokowi adalah kadernya PDIP, juga tentunya PDIP punya sikap yang berbeda seperti itu. Enggak lah, itu kan jangan dispekulasikan dong. Kan Oke. berbeda, gitu. Itu kan spekulasi. Menurut Oke. saya, kalau kita kan anak buah Pak Jokowi, Projo ini kan tegak lurus sama Pak Jokowi, kita ikut Pak Jokowi aja. Oke. Pak Jokowi ke kanan, kita ikut ke kanan, Pak Jokowi ikut ke kiri, kita ikut ke kiri. Oke. Gitu loh. Jadi jangan juga dispekulasi ntar begini dengan enggak, kita ikut Pak Jokowi intinya. Oke. Baik. Kita tunduk dan tegak lurus pada Pak Jokowi, begitu. Oke, siapapun nanti dukungannya kemana Ya, Pak Jokowi, Projo akan ikut Pak Jokowi ya Pak Budi ya. Ya. Baik, Pak Budi terima kasih. Saya tahu Anda akan beraktivitas lagi di 17.30. Terima kasih sekali atas waktu singkatnya. Saya lanjutkan dengan Pak Handoko terlebih dahulu. Pak Handoko, kita lanjutkan sedikit. Kalau Anda tadi menyebutkan bahwa ada silaturahmi yang baik antara para tokoh dan ini menunjukkan bahwa tidak hanya bagaimana Jokowi bertemu Prabowo, tapi ada beberapa tokoh lain yang juga saling silaturahmi. Apakah gestur politik ini yang kita butuhkan sebagai bangsa agar tadi nantinya bahwa ke depan Pilpres ini bukan ajang sikut-sikutan, tapi kebersamaan? Ya, saya pikir itu juga yang menjadi pesan penting yang Pak Jokowi ingin sampaikan ya. Dalam pertemuan sebelumnya di Istana Negara kalau nggak salah yang mengundang banyak ketua umum partai, saya rasa di situ sudah Pak Jokowi tekankan bahwa bangsa ini memerlukan kebersamaan dari semua pemimpinnya. Karena harus melewati turbulence yang sangat besar ya di dunia dan khususnya nanti di Indonesia juga. Baik, kalau bicara mengenai Jokowi sendiri dan gestur politiknya, kita tahu sebelumnya juga dalam acara beberapa acara juga ada bukan gestur ya, tapi ada beberapa sinyal menunjuk ke arah Ganjar seperti itu. Kalau tadi silaturahmi bagaimana dengan Prabowo. Dari kacamata Anda sendiri, apakah Pak Jokowi memang kalau sekarang sudah berubah, tadinya mungkin ke Ganjar, sekarang ke Pak Prabowo, tapi apakah ini juga cuma tafsir yang sangat random? Karena kan Pak Jokowi sebenarnya punya hubungan sangat baik dengan beberapa tokoh. Jadi tidak bisa bahwa kita artikan bahwa ketika besok bertemu ini dukungan Pak Jokowi untuk beliau seperti itu. Saya rasa kembali ke teorinya tadi ya. Jadi gestur itu kan kontekstual. Jadi ketika Pak Jokowi bersama dengan Ganjar untuk keperluan tertentu ya beliau akan menunjukkan gestur keakraban. Ketika Pak Jokowi bersama dengan Anies Baswedan di JIS kemarin juga menunjukkan hal yang sama. Kemudian dengan Pak Prabowo dalam beberapa kali kesempatan itu juga menunjukkan hal yang sama. Jadi yang saya ingin sampaikan mungkin ada pesan juga yang Pak Jokowi ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa kedepannya siapapun yang menjadi presiden atau calon presiden itu pada dasarnya beliau akan mengambil jalan netral seperti itu sebagai presiden yang masih berlangsung saat itu. Oke, baik. Pak Handoko, terima kasih atas waktunya dan juga insight-nya. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat. Salam sehat. Kami jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News Now.